Umat Prenggolayan yang terkasih, Bunda Maria memiliki kedudukan istimewa dalam gereja Katolik. Ia lebih besar dari para kudus yang lainnya. Ia berperan langsung dalam sejarah keselamatan umat manusia, sehingga ia sangat dihormati. Bunda Maria adalah Bunda Allah karena kealahan berkenan turun dalam rahimnya. Ia melahirkan Yesus, Sang Sabda yang menjadi manusia. Pada bulan Mei ini, umat Katolik mempersembahkan diri kepada Bunda Maria melalui devosi bersama maupun pribadi. Nah, bagaimana cara kita memahami keistimewaan Bunda Maria? Marilah kita menggali pengetahuan bersama Romo Yuyun terkait dengan siapa itu Bunda Maria. Romo, kami mau bertanya tentang teks-teks manakah dalam Perjanjian Baru yang menyatakan posisi penting Santa Maria bagi umat Katolik. Rasa-rasanya kalau kita mau membuka Injil terkait dengan kisah Bunda Maria, kita tidak akan menemukan teks yang banyak. Hanya ada beberapa teks yang terkenal yang kita kenal. Misalnya kisah tentang Bunda Maria yang didatangi oleh malaikat Gabriel, dan itu kita semua sudah tahu. Lalu teks berikutnya ketika Bunda Maria kehilangan kanak-kanak Yesus dalam bait Allah ketika usia 12 tahun. Lalu berikutnya teks yang terkenal itu peristiwa di Kana ketika Tuhan Yesus diminta oleh Maria untuk mencukupkan kekurangan anggur yang dialami oleh pemilik pesta saat pesta perkawinan di Kana. Lalu yang terakhir teks yang kita kenal itu terkait dengan Bunda Maria menunggu di kaki salib ketika Tuhan Yesus wafat. Lalu ada percakapan Yohanes dengan Yesus, penyerahan Maria kepada para muridnya, lalu percakapan Yesus dengan ibunya, penyerahan murid kepada ibunya. Itu teks-teks yang kita kenal terkait dengan Bunda Maria. Maka kalau kita bertanya apakah ada teks yang secara khusus bercerita tentang Maria yang dimuliakan atau Maria sangat khas bagi gereja Katolik, tentunya dalam kitab suci tidak akan tertulis eksplisit demikian. Tetapi memang gereja Katolik merefleksikan dari keempat teks dasar itu, sekurang-kurangnya 4 teks dasar itu, sekaligus dari pengalaman-pengalaman iman gereja perdana para rasul. Maka dari teks itu lalu berkembang ada berbagai macam perayaan terkait dengan Maria. Mengapa Maria kemudian berkenan di hadapan Tuhan, itu mau tidak mau kembali kepada teks yang tersedia. Tuhan memilih itu juga karena kemudian kita berefleksi dari sana, Tuhan memilih pasti ada sesuatu. Nah, kita berpikirnya dari belakang, dari peristiwa salib, kemudian kita bisa menghargai Maria. Jadi teksnya tidak cukup banyak, kurang lebih hanya 4. Mungkin ada yang terlewat, tetapi teks-teks 4 teks itu rupa-rupanya yang sangat dominan, yang bisa kita ingat. Atau mungkin ada yang menambahkan. Itu kira-kira. Bisa disampaikan Romo terkait dengan peristiwa salib? Kenapa peristiwa salib? Pernyataan yang menyatakan bahwa Maria itu sangat penting posisinya. Karena mengapa melalui peristiwa atau bermula dari peristiwa salib? Karena jelas yang sangat eksplisit kita bisa baca dari teks kitab suci, para murid yang mau tidak mau menjadi dasar bagi adanya orang beriman Kristiani itu dipercayakan pada Bunda Maria, dan Bunda Maria dipercayakan pada dasar kekristenan, peletak dasar kekristenan pada era setelah Tuhan Yesus Kristus, maka itu pada para rasul. Maka karena Bunda Maria diberikan kepada para rasul, dan para rasul setelah itu akan menjadi katakanlah pelopor
jemaat di berbagai macam tempat, maka kepada jemaat dari berbagai macam atau di berbagai macam tempat itulah Bunda Maria juga dipercayakan. Jadi apa yang dipercayakan pada para rasul sekarang dipercayakan pada kita. Dan apa yang dipercayakan kepada Bunda Maria, yaitu para rasul, sekarang kita juga dengan demikian secara refleksi, secara reflektif dan secara rohani kita pun dipercayakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada ibunya. Maka itu kita memberi penghormatan kepada ibu karena kita dipercayakan oleh Kristus putranya kepada sang ibu, dan ibu dipercayakan kepada kita sebagai putra-putrinya untuk senantiasa dikenang, kemudian dikenal sebagai ibu, disapa sebagai ibu. Maka peristiwa salib menjadi kunci untuk memahami mengapa kita bisa menghormati Maria. Maka kalau kita semua tahu, dan saya yakin semuanya juga tahu, sangat umum, kitab suci pun tidak dimulai dari kelahiran, atau Injil maksud saya, tidak dimulai dari kisah kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi kitab suci, lebih-lebih Injil, itu dimulai dari peristiwa kebangkitan, lalu bertolak dari kebangkitan, peristiwa salib. Lalu ketika orang sudah berpikir tentang kebangkitan, yang bangkit itu siapa, lalu yang menderita itu siapa, lalu orang mulai mencari tahu Yesus itu seperti apa, Maria itu seperti apa, dan macam-macamnya. Maka kalau kita kenal dalam gereja Katolik juga, kita pun tidak hanya menghormati Maria, bahkan kita juga menghormati orang tua Maria, Ibu Ana dan Bapak Zakaria. Nah, mengapa kita menghormati Bapak Zakaria dan Ibu Ana? Karena titik tolaknya tetap dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus berkenan lahir dari Bunda Maria yang dipersiapkan dengan baik oleh orang tuanya. Maka dengan demikian, karena Yesus Kristus, Bapak Zakaria dan Ibu Ana mendapat tempat di hati orang Katolik. Jadi semuanya bertolak dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak semata-mata bertolak dari Bunda Maria, dan tidak pertama-tama bertolak dari Maria. Maka itu setiap kali peristiwa Bunda Maria, atau ketika kita mengenang Bunda Maria, sebetulnya jelas kita diajak untuk, saya yakin dalam pengalaman rohani kita sebagai orang beriman Katolik, kalau kita renungkan sungguh, pasti kita tidak akan pernah bisa berpikir Maria itu kemudian mengatakan, hormatilah aku sebagai ibumu. Tidak mungkin kita akan bisa berpikir demikian. Karena apa? Karena bagi Maria, Tuhan Yesus tetap yang nomor satu, yang paling utama. Sebagai seorang ibu yang dipilih Tuhan karena akan mengandung dari Roh Kudus, pasti Maria juga tahu dia menjadi terpilih itu karena bayi yang ada dalam kandungannya, bukan karena dia sendiri. Maka saya yakin sebagai orang beriman kita akan jauh dari pemikiran Maria minta dihormati, pasti enggak. Maka dari sana kita bisa masuk ke teks berikutnya, teks perjamuan di Kana. Teks perjamuan di Kana itu dengan jelas Maria mengatakan kepada para pemilik pesta, atau sekurang-kurangnya pada pelayan, dikatakan, dengarkanlah anakku, bukan dengarkan aku, tapi dengarkan dia. Maka rasa-rasanya itu juga nasihat bagi setiap orang beriman Kristiani. Maria, kalau kita kontemplasikan, kalau kita renungkan sekarang, pasti kalau Ibu Maria bisa hadir saat ini, pasti Ibu Maria juga akan mengatakan, jangan dengarkan aku, tetapi dengarkan anakku. Jadi pasti Maria mengarahkan kita kepada putranya. Maka kalau dalam praktik kehidupan kita sebagai orang Katolik, lalu kita sangat getol berdoa kepada Bunda Maria, sangat cinta pada Bunda Maria, tetapi semakin berjarak dari putranya, lalu semakin tidak ingat berbakti kepada Tuhan Yesus Kristus, atau cara yang paling sederhana, semakin kita suka rosario, tetapi kita kemudian mengabaikan Ekaristi, atau ketika Ekaristi malah kita hanya rosario, atau ketika Ekaristi kita malah novena kepada Bunda Maria, maka kita bisa menyebut diri kita gagal paham. Sekali lagi, Maria dalam teks kitab suci tidak menghendaki dirinya yang dinomorsatukan, tetapi dengarkanlah putranya, dengarkanlah dia, dengarkanlah Yesus. Apapun yang dia katakan, ikutilah itu.
Maka rasa-rasanya itu yang paling pas kalau kita mau menghormati Maria. Maka kalau saya ditanya menghormati Maria bagaimana? Hormati putranya. Kalau kita menghormati Maria tanpa pernah menghormati Tuhan Yesus, rasa-rasanya nggak sampai akhirnya. Artinya nggak sampai, penalaran kita nggak sampai. Mau menghormati Maria, hormati putranya. Atau kalau dalam bahasa Ekaristi, kalau kita mau menghormati Maria, maka ikutlah Ekaristi secara penuh, menghormati putranya. Atau dalam kesempatan pelayanan sakramen misalnya, saya akan mengatakan kalau kita mau menghormati Maria, maka terimalah sakramen-sakramen dalam gereja Katolik. Karena kita Katolik. Kalau kita dari tradisi yang lain ya mungkin itu. Ya. Kalau terkait dengan apa ya, penghormatan kepada Bunda Maria yang berlebihan, itu kadang-kadang umat Katolik itu melebih-lebihkan ya istilahnya. Penghormatannya kepada Maria itu lebih daripada Yesus sendiri. Maka praktek-praktek rosario itu luar biasa, bahkan di bulan-bulan Mei dan Oktober itu umat Katolik berkunjung ke gua-gua Maria, berdevosi kepada Bunda Maria melalui rosario itu sangat luar biasa. Nah, apakah praktek-praktek yang dilakukan oleh umat Katolik terkait dengan penghormatan kepada Ibu Maria itu bisa dikatakan salah atau gagal paham kalau lupa bahwa yang dia hormati itu harus include ya Romo dengan Yesus sendiri? Kalau dalam tradisi Katolik, maka kita diajarkan, kita mengenal istilah melalui Bunda Maria sampai kepada Kristus. Maka kalau kemudian bertanya kalau kebaktian kita kepada Maria itu lebih dominan, apakah salah? Saya tidak berhak menyalahkan atau membenarkan, tetapi sekali lagi mari kita berpikir berdasar apa yang menjadi kesaksian kitab suci yang sampai pada kita. Maka jelas Bunda Maria itu mengatakan dengarkanlah dia, artinya dengarkanlah putranya, bukan dengarkanlah aku sebagai Maria, bukan. Ya artinya dengarkan nasihat Ibu Maria yang menasihatkan kita untuk mendengarkan putranya. Maka kalau kita kemudian kebaktian kepada Maria itu jauh lebih banyak, maka saya mungkin tidak akan menyalahkan, tetapi rasa-rasanya kemudian kita perlu berpikir, saya akan mengajak mari kita berpikir kembali kalau sampai akhirnya kita kebaktian kepada Bunda Maria itu terlalu banyak, lalu kemudian kita mengabaikan katakanlah hormat bakti kita kepada yang lebih tinggi dari Bunda Maria, maka rasa-rasanya kita bisa mengatakan kurang pas. Mudah-mudahan itu kita boleh rosario setiap hari, tetapi rasa-rasanya jangan kemudian kita melupakan kita perlu memberi waktu kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kalau kita berdoa bersama Maria, berdoa kepada Maria, harapannya kita tahu yang memilih Maria itu Tuhan, yang menghendaki semua peristiwa terjadi kepada Maria itu Tuhan. Jadi sebetulnya kalau kita semakin berbakti kepada Maria, harusnya kita semakin dekat kepada Tuhan. Kalau kita berbakti kepada Maria, berdevosi pada Maria, lalu lupa berbakti kepada Tuhan, mungkin ada yang keliru, artinya kebaktian kita tidak berkembang, atau kebaktian kita hanya sekedar ritual yang tidak dirasakan, tidak dibatinkan. Kalau kita sampai batin, pasti kita akan sampai kepada Tuhan. Maka kalau nanti Mei dan Oktober misalnya, sekarang bulan Mei, di beberapa kesempatan saya sudah mengatakan, entah misa di paroki ini atau misa di kapel-kapel yang lain, saya sudah mengatakan Mei jelas berbeda dari Oktober. Oktober itu jelas sejak awal namanya bulan Rosario. Kita tidak pernah mendengar Oktober itu bulan Maria, nggak ada. Juga sama, bulan Mei itu tidak pernah dikatakan sebagai bulan Rosario, nggak ada. Bulan Mei selalu dikatakan bulan Maria. Dan sebagaimana kita ketahui,
tradisi devosi ini kan tidak berasal dari Jawa, tidak berasal dari Indonesia, tetapi kita impor dari tradisi Eropa. Mengapa Mei itu menjadi bulan Maria? Karena gagasannya sangat sangat pribumi orang-orang Eropa. Bulan Mei menjadi bulan musim semi. Dalam pemahaman sederhananya saja, maka melalui Maria bersemi kehidupan baru. Maka jelas devosi kita, devosi kepada Maria yang melahirkan kemanusiaan baru. Fokusnya lebih ke sana. Maria yang memberikan kesempatan hidup baru dan macam-macam. Bukan pertama-tama rosario. Kalau kita berdoa rosario, jelas orientasinya pengenangan kita akan kemenangan perang di Lepanto. Dan ketika itu Paus mengajak seluruh orang Katolik untuk sembahyang rosario, maka dibaktikan rosario. Jadi latar belakangnya berbeda, lalu memberi kesempatan kita sebetulnya juga untuk menempatkan 2 bulan itu dengan cara-cara yang berbeda. Apakah Mei boleh doa rosario? Boleh, boleh. Tetapi jangan hanya rosario. Maka kalau Anda punya buku penanggalan liturgi, maka Anda bisa lihat di awal bulan Mei itu ditulis terkait dengan apa yang diimbau kepada orang Katolik. Lakukanlah devosi kepada Bunda Maria dengan cara-cara yang sangat beragam. Misalnya, maka dikatakan misalnya, jadi tidak harus. Misalnya rosario, novena, ziarah, litani, apapun. Jadi Mei menjadi kesempatan berseminya kecintaan kita kepada Bunda Maria. Nah, kalau bersemi itu kan berarti terubus muncul hal-hal yang baru. Ya, tubuh yang baru. Maka ada baiknya ketika bulan Mei setiap orang Katolik yang punya devosi pada Maria memunculkan doa-doa baru, praktik-praktik rohani baru terkait dengan Bunda Maria. Oke Romo, terima kasih. Lalu yang kedua Romo, kami mau tanya bagaimana peran Santa Maria dalam karya penyelamatan? Sebagaimana kita ketahui, jelas peran Maria besar. Satu, kalau kita mau mengkategorikan, satu, karena Maria maka keselamatan hadir. Tuhan Yesus dilahirkan, itu peran pertama. Lalu peran kedua yang tidak bisa kita lupakan, yang mungkin tidak tertulis dalam Injil yang kita punya, adalah pendidikan yang dilakukan Maria kepada putranya. Tidak mungkin Maria kemudian hanya menerima dawuh dalem untuk melahirkan anak Allah lalu tidak pernah dididik. Maka kita punya keyakinan Bunda Maria pun mendidik putra tunggalnya. Maka yang kedua jelas peran Maria dalam karya keselamatan, Bunda Maria mendidik putranya. Mendidik seperti apa? Ya tidak perlu saya katakan, kita tinggal melihat buahnya. Maka buahnya bisa kita lihat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus yang punya kepribadian seperti apa, karakter seperti apa. Tidak mungkin tiba-tiba karakter itu copy-paste dari angkasa raya, dari Allah Bapa, lalu template-nya diberikan kepada Tuhan Yesus. Pasti tidak demikian. Karena kita punya keyakinan Tuhan Yesus 100% manusia. Maka kemanusiaannya pasti dibina juga oleh Bunda Maria. Maka itu yang kedua. Karya keselamatan, Bunda Maria punya jasa karena kita yakin Bunda Maria tidak akan mengabaikan pendidikan putranya. Lalu berikutnya jelas Bunda Maria melindungi putranya. Ya tidak hanya Bunda Maria, tentunya kita semua tahu Bapak Yusuf pun demikian. Bunda Maria, bukti konkret bahwa Bunda Maria itu melindungi putranya, sungguh mengasihi putranya, tidak mau hal-hal yang buruk terjadi pada putranya. Ketika Yesus hilang usia 12 tahun, maka Bunda Maria mencari selama 3 hari. Saat di Yerusalem. Saat di Bait Allah di Yerusalem. Itu jelas, jadi punya peran besar kepada karya keselamatan. Lalu berikutnya, memang setelah itu tidak ada cerita. Lalu peristiwa Kana, jelas Bunda Maria terlibat dalam karya keselamatan. Karena Bunda Maria tidak mau melihat orang-orang itu dipermalukan karena anggurnya habis, maka berinisiatif meminta kepada putranya untuk membantu mereka yang kekurangan anggur. Maka dari sana kita tahu Bunda Maria terlibat dalam karya keselamatan.
Lalu yang terakhir jelas dalam peristiwa salib. Menunggu sampai akhir, menunggu kemanusiaan Kristus sampai akhir. Dan saya yakin Bunda Maria pun menunggu kita sampai akhir. Juga ketika peristiwa menanti kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Maria senantiasa menemani jemaat perdana, gereja perdana para rasul. Maka kita yakin sampai akhirnya Tuhan datang untuk kedua kalinya nanti, maka Bunda Maria tetap menyertai kita sampai sekarang secara rohani. Itu rasa-rasanya peran serta atau ya jasa-jasa Maria terkait karya keselamatan. Lalu ada lagi nih pertanyaan Romo terkait dengan Bunda Maria. Mengapa Allah memilih Santa Maria menjadi bunda bagi Tuhan Yesus? Nah, kok yang dipilih itu Maria, bukan Maria-Maria yang lain? Nah, kalau mengapa Maria yang dipilih sebagai Bunda Kristus? Ada kriterianya kali ya. Kriteria Maria itu punya ciri apa gitu sehingga dia terpilih, atau karena cantik atau bagaimana? Kalau dalam kitab suci kita tidak membaca apapun mengapa Tuhan memilih Maria. Kita mau cari bagaimanapun tidak terdapat di sana. Kita hanya tahu tiba-tiba Maria sudah dipilih. Lalu kemudian kita hanya tahu kemudian yang sangat kentara adalah Maria keturunan Daud. Tetapi keturunan Daud banyak, tetapi mengapa tetap pilihannya pada Maria? Maka yang bisa kita refleksikan sekali lagi ya bertolak dari yang sudah terjadi. Kita berpikir flashback mau tidak mau, de facto atau katakanlah dari cerita kitab suci, de facto Bunda Maria melahirkan Tuhan Yesus. Bunda Maria anak Bapak Yoakim dan Ibu Ana, model-model begitu. Itu cara berpikir rohani yang paling sederhana bagi kita. Jadi kalau kita berpikir mengapa Bunda Maria yang dipilih, kita bisa yang saya katakan bisa jadi keliru. Tetapi kita bisa berpikir demikian karena Bapak Yoakim dan Ibu Ana itu mendidik Maria dengan mempersembahkan Maria. Dan persembahan Bapak Yoakim dan Ibu Ana itu berkenan di hadapan Tuhan. Maka karena persembahan pasutri ini berkenan di hadapan Tuhan, maka lewat persembahan yang berkenan ini Tuhan memilih Maria menjadi bunda bagi putranya. Sekali lagi ini spekulatif, sangat spekulatif. Tetapi rasa-rasanya meskipun spekulatif tidak terlalu salah. Sekali lagi kita bertolak dari peristiwa yang de facto sudah terjadi. Tuhan Yesus lahir dari Maria, Maria punya orang tua. Nah, dengan demikian kita tahu setiap orang tua Yahudi mempersembahkan anak sulungnya kepada Tuhan. Dan ternyata anak sulung ini dalam refleksi kita tentunya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan memilihnya, maka lahirlah, dipilihlah Maria untuk melahirkan Sang Sabda. Ya, selanjutnya Romo, ini pertanyaan yang terakhir. Manakah peran Santa Maria dalam kehidupan umat Katolik? Nah, untuk pertanyaan manakah peran Maria bagi kehidupan orang beriman Katolik, maka sebetulnya ini pertanyaan bagi setiap orang Katolik, karena setiap orang memiliki pengalaman pribadi terhadap Bunda Maria. Maka kalau bertanya manakah peran Maria bagi orang Katolik, maka silakan Anda menjawab masing-masing. Kita bisa mengatakan Maria sebagai, kalau misalnya saya ibu, maka saya bisa mengatakan Maria punya peran besar bagi saya. Mengapa? Karena saya jadi punya patron, punya template bagaimana menjadi seorang ibu. Bagi orang tua, Maria juga punya peran besar. Kalau mau dilihat demikian, maka kita sebagai orang tua punya template, punya contoh. Jadi orang tua yang pas secara Kristiani seperti apa? Ya seperti Maria. Senantiasa terbuka pada penyelenggaraan Tuhan. Maka keluarga-keluarga Katolik yang menikah secara Katolik pasti ingat, dalam perkawinan kita senantiasa harus terbuka pada penyelenggaraan ilahi. Tidak hanya penyelenggaraan ilahi atas nasib kita, bukan, tetapi penyelenggaraan ilahi juga terkait dengan berapa anak yang akan kita punya dan macam-macam. Jadi Maria macam-macam perannya.
bagi kaum pekerja, maka Maria juga punya peran sekali lagi menjadi patron bagi orang-orang untuk tetap bekerja meskipun dalam kesederhanaannya, menekuni panggilan sebagai ibu rumah tangga misalnya, macam-macam. Boleh dikatakan untuk yang terakhir, manakah peran Santa Maria dalam kehidupan umat Katolik itu berarti berdasarkan hasil refleksi atau pengalaman iman setiap pribadi Katolik, setiap pribadi orang Katolik. Maka kalau ditanya dari satu orang, maka nanti peran Maria akan menjadi seragam. Maka mari kita jangan buat peran Maria itu menjadi seragam dan hanya satu. Mari kita buat peran Maria itu menjadi majemuk. Masing-masing orang bisa mengkreasi, merefleksikan dalam benaknya, hatinya sendiri, apa peran Maria bagiku, apapun itu bisa. Maka saran saya, mumpung ini bulan Mei, bulan Maria, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, peran Maria untukku apa? Jangan sampai sekali lagi kita hanya sembahyang rosario, tetapi kita tidak sampai pada Maria punya peran dalam hidup saya. Jangan sampai kita sembahyang kepada Bunda Maria, pasang patung Bunda Maria, tetapi Maria tidak punya peran apa-apa dalam hidup saya. Hanya sekedar ya nama yang diucapkan dalam doa. Carilah peran Maria untuk kita masing-masing dalam hidup kita masing-masing, sesuai dengan profesi kita masing-masing, sesuai dengan peran kita juga apapun. Oke. Saya kira bincang-bincang kita sudah selesai dan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sekali lagi, Romo, terkait dengan peran Maria tadi, Romo, sebagai penutup bagi kami umat Katolik supaya kami itu paham betul peran Maria di dalam Maria sebagai Bunda Gereja, Maria sebagai Bunda Allah, dan Maria sebagai bundaku, bunda saya, atau berdasarkan hasil refleksi dan pengalaman setiap pribadi masing-masing sebagai penutup terkait dengan Bunda Maria. Sama seperti yang baru saja sudah saya katakan, sekali lagi mari kita sekali lagi bulan Mei, bulan Maria, diadakan bulan Maria karena Maria menghadirkan kehidupan baru. Maka rasanya penting bagi kita orang Katolik zaman sekarang untuk menemukan peran Maria dalam kehidupan kita secara baru. Gereja memang sudah menggariskan, atau bukan menggariskan, refleksi gereja itu sudah jelas, Maria itu bunda umat beriman, Maria bunda gereja, Maria bunda Allah, Maria itu bunda. Tetapi menjadi persoalan sekarang, apakah Maria itu cukup hanya sebagai bunda bagi kita, atau dia itu bunda yang lebih dari sekedar bunda. Karena banyak sekarang orang suka dipanggil bunda, guru TK dipanggil bunda, guru sekolah minggu dipanggil bunda, aduh siapapun, bunda. Maka rasanya kata bunda menjadi semakin lama kalau tidak hati-hati, tidak dimaknai lagi, menjadi kering. Semua orang sudah pakai kata bunda, maka Bunda Maria terkesan di telinga menjadi semakin ampang, nggak ada muatannya, hampa. Maka mari kita isi lagi, Maria tetap bunda, tetapi bagi kita masing-masing bunda yang seperti apa? Bunda yang diam 1000 bahasa, tetapi tahu kebutuhan kita. Bunda yang pada saat-saat kritis hadir, atau bunda seperti apa? Jadi jangan hanya sekedar kita meng-copy paste keyakinan yang dari dulu, meskipun itu baik. Tapi tetap Bunda Maria itu bunda bagi kita. Tapi sekali lagi bunda yang seperti apa? Supaya nanti kita tidak jatuh hanya pada istilah yang sudah sering kali kita katakan. Anda pun kadang-kala menyebut ibu Anda masing-masing bunda. Suami memanggil istrinya untuk menunjukkan cintanya bunda. Lalu Bunda Maria nggak ada bedanya dengan bunda kalian, maka nggak ada, kalau bunda kalian kadang-kala marah, maka yang kalian pikirkan pasti Bunda Maria pemarah. Maka mari kita maknai kembali kebundaan Maria, peran Maria kepada kita sebagai bunda dengan cara-cara baru. Kita isi, arti bunda itu kita isi sesuatu yang baru.
mumpung ini musim semi, artinya Maria melahirkan kehidupan baru. Maka semoga hidup iman kita baru, hidup refleksi kita baru, makna kebundaannya juga diperbarui. Ya, terima kasih Romo atas bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Umat Pringolayan yang terkasih, semoga perbincangan kita tentang Maria dapat menambah wawasan bahwa Maria yang adalah perantara doa yang istimewa, karena Maria lebih dekat dan bersatu dengan sabda inkarnasi dan sekaligus menjadi ibunya. Ave Maria, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.